Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena hanya Dia yang pantas kita puji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ustadz Rafi yang menjadi dosen di mata kuliah retorika dakwah, dan juga yang saya cintai teman-teman semua. Semoga antum dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhi dari segala penyakit. Amin. Kepada teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu khosaisu risalati Muhammad, yaitu karakteristik risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan risalah dari para nabi dan rasul terdahulu. Adapun karakter dan keistimewaan tersebut dibagi pada 6 bagian. Yang pertama adalah penutup para nabi atau khatamul anbiya. Yang kedua, penghapus risalah-risalah atau juga disebut dengan nasikhur risalat. Yang ketiga, membenarkan para nabi, musaddiqul anbiya. Yang keempat, penyempurna risalah-risalah, mukammilur risalat. Yang kelima, untuk seluruh manusia, kafatun linnas. Yang keenam, rahmat bagi sekalian alam, rahmatun lil alamin. Yang pertama adalah khatamul anbiya. Ya, ini dikuatkan dalam dalil yang kuat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian atau di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwasanya seorang nabi atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan penutup bagi para nabi atau para rasul terdahulu, ya. Nah, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada lagi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalilnya jelas, ya. Yang kedua adalah nasikhur risalat atau penghapus risalah-risalah. Nah, ketika turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadi satu-satunya risalah yang wajib dianut dan diamalkan oleh manusia sampai akhir zaman, ya. Adapun risalah para nabi sebelumnya, terutama berkenaan dengan syariat-syariat tertentu, ini akan terhapus oleh syariat Islam, ya, yang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan, ya, secara sahih dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Rasul pernah marah kepada Umar bin Khattab, ya, yang mana pada saat itu Umar memegang lembaran yang di dalamnya terdapat beberapa potongan ayat Taurat, ya. Maka beliau berkata, ya, apakah engkau masih ragu, hai Ibnu Khattab? Bukankah aku telah membawa agama yang putih lagi bersih? Lalu kiranya Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Lau kana Musa hayyan baina abhurikum ma halalahu illa ayat tabi'ani." Ya, seandainya Musa hidup di antara kalian, ya, tidak ada cara lain kecuali ia mengikutiku. Maksudnya adalah kalau seandainya pada zaman itu masih hidup Nabi Musa alaihi salam, maka bisa jadi Nabi Musa akan mengikuti risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terhapuslah risalah-risalah yang sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah musaddiqul anbiya atau membenarkan para nabi.
Nah, ini wajib bagi siapapun ya yang mengaku bahwasanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka juga dia harus beriman kepada nabi-nabi ya sebelumnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada mereka ya, seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi dalam ayat ini atau dalil ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab ya sebelum kitab Al-Qur'an kepada nabi atau rasul pilihannya. Nah, dan kita sebagai umat manusia yang mana beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya, juga harus mengimani nabi-nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya yang telah membawa kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Nah, karena ini salah satu karakteristik Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam ya. Tidak hanya mengajarkan kesempurnaan Islam, tetapi juga harus mengetahui bahwasanya sebelum adanya Islam sudah ada nabi atau rasul yang telah membawa kitab-kitab yang mengajarkan syariat-syariat syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah mukammilur risalat ya, atau penyempurna risalah. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, juga Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, ini dalil yang kuat ya, perumpamaan aku dan para nabi yang lain seperti seorang laki-laki yang membangun rumah. Ia sempurnakan dan memperindahnya kecuali satu sisi dari bangunan itu. Maka setiap orang yang masuk ke dalamnya setelah ia melihatnya, ia akan berkata, alangkah indahnya rumah ini kecuali satu sisi ini. Maka aku menyempurnakan sisi itu. Dengan itu aku penutup para nabi. Jadi teman-teman semuanya, ini sebagai perumpamaan ya, bahwasanya jika seandainya ada rumah yang indah, yang bagus, namun sisinya kurang, maka bisa jadi rumah itu akan runtuh. Nah, begitu pula dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah ya, dengan menyempurnakan risalah-risalah yang ada sebelumnya ya, baik dari kitab Taurat, Injil dan Zabur ya. Nah, ketika datangnya risalah dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an, maka menyempurnakan semuanya ya. Jadi kedatangan Nabi SAW diumpamakan seperti seorang laki-laki membangun sebuah rumah yang indah. Maka begitulah Islam ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah kafatun linnas ya, untuk seluruh manusia. Nah, maksudnya adalah ya, Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dikhususkan untuk satu umat saja, namun Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia atau umat manusia. Sebagaimana dalil yang kuat ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 28 ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya, jadi semuanya ya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, dan juga Rasulullah SAW telah ya, bersabda dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu illa qaumihi khassatan wa bu'ithtu ilan nasi ammah. Ya, nabi-nabi dahulu sebelumku
ya diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada manusia semuanya. Ya, jadi ini dalil yang kuat ya, bahwasanya ya keutamaan ataupun salah satu keistimewaan dari Nabi SAW adalah diutusnya Nabi bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu negara, satu daerah, ya, tapi diutamakan untuk semuanya, ya. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang keenam adalah rahmatun lil alamin, ya, rahmat bagi sekalian alam. Ya. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini dalil yang kuat juga ya bahwasanya Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi kehadiran Nabi Muhammad SAW ya memiliki manfaat bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah dan syariat yang dibawanya menjadi jalan bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Karena jelas ya dalam sabda Rasulullah SAW ya, Rasul mengatakan bahwasanya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Jadi tujuan Rasulullah tidak hanya memperbaiki manusia, tetapi juga termasuk kepada akhlak manusia ya. Karena di dalam akhlak manusia itu terdapat kebaikan ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya penuh dengan hikmah ya. Baik dari sikap, cara ya, begitu pula dengan akhlaknya kepada umat manusia ya. Nah, ditujukan untuk ya membuat karakter manusia tersebut mengenal Tuhannya dengan baik ya. Dan juga dalam dakwah Rasulullah SAW selalu diiringi dengan kebaikan dan keadilan, bahkan memudahkan manusia. Dan di dalam dakwah Rasulullah SAW, risalah yang dibawanya terdapat kelembutan ya. Baik. Nah, inilah keistimewaan risalah Nabi SAW ya. Tapi teman-teman sekalian, risalah Islam dibagi menjadi pada dua bagian, yaitu yang pertama adalah al-huda, yaitu petunjuk, dan juga yang kedua adalah dinul haq atau agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ya, surat Fat ayat 28, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Ya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, tidak hanya itu ya, Allah juga telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Shaf ya, ayat 9. Ya, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membencinya. Nah, jadi inilah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau dakwah ya, yang diemban oleh Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia agar menjadi ya, yang pertama tadi adalah dari dakwah, yang kedua menjadi syahidan ya, menjadi syahidan ya, yang mana disebut dengan sebagai saksi ya terhadap orang-orang atau umat yang pernah mendapat risalah darinya ya. Yang ketiga adalah pemberi kabar atau disebut dengan mubasysyiron ya. Nah, menjadi mubasysyiron atau basyiron, pembawa kabar gembira, yaitu bagi orang-orang yang membenarkan risalahnya dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang dibawanya, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak hanya menjadi mubasysyiron, tapi juga menjadi nadhiron ya, pemberi peringatan kepada mereka
yang mengingkari risalahnya bahwa mereka akan diazab dengan siksa api neraka yang pedih. Juga menjadi da'iyan ilallah, itu penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar manusia mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala sifat-sifat kesempurnaannya, dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Dan juga menjadi sirajan munira, itu cahaya yang menerangi laksana sebuah lampu yang terang benderang, yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kekafiran kepada cahaya keimanan yang menyinari jalan-jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka inilah ya risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, atau karakteristik yang terdapat dalam risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai dalilnya ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Masyaallah ya. Ini dalil yang kuat dari karakter-karakter risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Masya Allah, inilah risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, halo teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.